Oke, makasih Matthew. Ya silakan, Yoga. Oke, Pak. Suaranya jelas kan, Pak? Oke. Shalom, Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat datang kembali pada Tuhan pagi hari. Kami kembali bawa korban syukur kami kepadamu, Tuhan. Buat anugerah yang baru yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam kami boleh beristirahat. Pagi hari ini, terima kasih syukur kami membawa korban pujian kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku menyembah, jiwa merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Allahku. Rindu melayani senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah selamanya. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Rindu menyembahmu Yesus. Ini kerinduan hati kami. Hatiku menyembah, merindukan Yesus. Hanya Tuhan Rajaku, ku sembah Allahku. Melayanimu senangmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah selamanya. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatan. Rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah setiap hati dan kekuatan. Rindu menyembahmu Yesus, ku sembah, ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Rindu menyembahmu Yesus, ku sembah, ku sembah
segenap hatiku dan kekuatan penyembahmu Yesusku, ku sembah Kau Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatan rindu menyembahmu Yesus. Kita ulangi pujian ini. Mau menyembah jiwaku, merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Allahku, rindu melayanimu, sembah serahkanku Yesus. Hanya Kau kekuatan harapku, ku sembah selamanya, ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu Yesus, sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatan rindu menyembah Yesus, segenap hatiku dan kekuatan rindu menyembah Yesus, segenap hatiku dan kekuatan menyembah Yesus.
Di sini, Roh Kudus mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau manis, kau penolongku, diutus Bapa. Bukan bukan
kami menyerahkan Yesus. Jauh kami berdiri dengan kuasa Allah yang tinggi. Sekali di sini, kau mengasihi. Kau penolong diutus Bapa. Kau bukan tapi untuk Tuhan. Kau bukan tapi hanya Yesus. Jauh kami berdiri kami dengan kuasa orang yang tinggi. Kau bukan hati untuk Tuhan. Kau bukan hati menyerahkan Yesus. Jauh kami berdiri dengan kuasa Allah yang tinggi. Ku buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Janganlah kami penuhi kami dengan kuasa Allah yang tinggi. Kami ku buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Kami dengan kuasa Allah yang tinggi. Ku buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jauh kami berdiri kami dengan kuasa Allah yang tinggi. Jauh kami berdiri kami dengan kuasa Allah yang tinggi. Sama Tuhan kami berdiri kami dengan kuasa Allah yang tinggi.
Buka hati kami, Tuhan. Biar Rohmu pagi hari ini yang menyegarkan jiwa kami. Biar Rohmu yang kudus pagi hari ini membaharui hati setiap kami, Tuhan. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kau penghibur kami. Kau menuntun jalan-jalan kami, Tuhan. Kau mengajari kami melewati setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kau pimpin kami, kau tuntun kami sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Perhatikan. Berhati untuk Rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jauh kami berhenti dengan kuasa Allah tinggi. Ku buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jauh kami penuhi kami dengan kuasa Allah. Jauh kami penuhi kami dengan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat Roh tinggal di dalam hidup setiap kami. Langkah-langkah kami ada hari ini. Sebab Roh-Mu yang tinggal dalam kami, itulah yang menguatkan hati kami. Yang menyegarkan jiwa kami. Hari lepas hari, Kau tuntun kami Tuhan. Katakan kasih-Mu. Terima kasih. Kami mendengar firman kembali Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat silakan Pak pagi. Buyo. Selamat pagi teman-teman.
Terima kasih buat Pak Eri dan teman-teman beri kesempatan untuk boleh berbagi firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini di Yeskel 1, di Yeskel 12 ayat 1 sampai 28 dengan judul perikop Yeskel melambangkan pembuangan Israel. Eh, Yeskel ini berbicara tentang pemberontakan Israel terhadap Tuhan. Akan saya bacakan. Yeskel 12. Yeskel melambangkan pembuangan Israel. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Maka engkau anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka, perbuatlah sebuah lubang di tembok dan keluarlah dari situ. Di hadapan mereka, taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu, sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Dari ayat 1 sampai ayat 7 yang saya dapat itu Tuhan memerintahkan Yeskiel untuk membawa barang-barang pembuangan dan menggali tembok untuk keluar dari kota sebagai tanda bahwa bangsa Israel akan dibuang ke Babel. Tuhan menyatakan apa yang dilakukan Yeskiel adalah lambang atau tanda penghukuman bagi bangsa Israel. Di ayat 1 sampai 7 ini yang saya dapat ya, eh, sebaiknya saya sebagai orang percaya kepada Tuhan itu jangan menjadi pemberontak ya. Pemberontak terhadap apa yang saya dapat, yaitu pemberontak terhadap firman Tuhan yang setiap hari kita kita baca atau kita renungkan. Jadi hal pertama yang saya dapat itu Tuhan pagi ini mengingatkan saya pribadi hendaklah apa pentingnya saya itu taat dan apa hendaknya saya itu pentingnya saya taat kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan setiap hari dalam kehidupan saya. Itu hal pertama yang saya dapat. Akan saya lanjut ya. Pada hari besoknya datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah,
Aku menjadi lambang bagimu seperti yang kulakukan ini. Begitulah akan berlaku kepada mereka sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutup mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku dia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim, tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya. Ia akan mati di sana. Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya akan ke kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Di ayat 1 sampai di ayat 10 sampai 14 ini Raja Zedekia akan ditangkap dan dibuang. Tuhan bernubuat tentang Raja Zedekia yang akan ditangkap dan dibuang ke Babel. Akan saya lanjutkan lagi ya. Eh, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Tetapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang dan dari kelaparan, dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa di mana mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar, dan minumlah airmu dengan menggigil dan dengan hati yang cemas. Dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi, lantaran isinya sunyi senyap. Oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Kota yang masih didiami oleh orang menjadi reruntuhan, dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, sindiran apa itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel yang berbunyi, sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak terjadi. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghentikan sindiran ini, dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenunan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku, Tuhan, akan berfirman, apa yang kufirmankan akan terjadi. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah kaum Israel
berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh. Nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satupun firmanku, tidak satupun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Eh, Tuhan juga akan mengirimkan hukuman kepada bangsa Israel karena dosa-dosa yang mereka mereka perbuat ya. Dan juga di sini Tuhan juga mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa nabi-nabi palsu akan dihukum Tuhan. Tuhan memperingatkan tentang nabi-nabi palsu yang bernubuat tentang kedamaian dan keselamatan, tetapi sebenarnya semua itu tidak ada. Jadi dari Yeskiel 12 ini ada tiga hal yang saya dapat ya. Seperti tadi yang bagian pertama di Yeskiel 1 sampai 7, Tuhan mengingatkan saya bahwa pentingnya taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Yaitu mengingatkan saya untuk taat, jangan menjadi pemberontak. Hal kedua itu kembali lagi saya diingatkan bahaya dari kita berbuat dosa. Jadi bahaya dari berbuat dosa dan ketidaktaatan terhadap Tuhan itu ada konsekuensinya. Seperti saya selalu diingatkan ya, pada saat Pak Heri selalu menyampaikan bahwa pada saat kita jatuh dalam dosa atau kita berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan, minta ampun, dosa kita diampuni. Tetapi akibat dari dosa yang kita buat atau dosa yang saya buat dalam kehidupan saya, itu setiap dosa itu ada konsekuensi yang harus saya tanggung. Hal kecil yang dapat saya saksikan pada saat saya tidak taat karena firman Tuhan, eh, saya jatuh dalam dosa, dosa kecil maupun dosa besar, semua itu saya alami itu ada konsekuensinya. Ya contoh lah pada saat saya berbuat dosa, misalnya lah ya, yang saya alami hari-hari ini semalam lah. Semalam itu sudah hampir jam 9 kan saya keluar. Seharusnya saya nggak makan lagi gitu loh. Tapi saya nggak taat dengan hati nurani saya. Udahlah, nggak usah makan, pulang aja terus tidur. Itu bagi saya itu satu pelanggaran ya. Akhirnya saya makannya yang cukup ekstrim lagi, makan mie tek-tek yang. Waktu makan itu memang nikmat ya. Tapi sehabis makan itu rasanya kok berdosa sekali gitu. Untuk kesehatan saya pribadi kan, yang selama ini hampir hampir udah 3 bulan saya taat untuk makan terakhir itu jam 6 atau jam 7 gitu. Tapi semalam itu saya jatuh ya. Memang kecil hal itu, tapi konsekuensi yang saya terima itu apa? Ya damai sejahtera saya itu hilang gitu. Itu hal kecil ya yang saya alami. Itu bagian kedua. Yang ketiga itu Tuhan ingatkan saya yaitu pentingnya membedakan antara nabi yang benar dan nabi-nabi palsu. Jadi yang bisa membedakan itu pada saat kita di dalam komunitas atau di dalam kehidupan untuk membedakan nabi palsu sama nabi asli itu yaitu apa? Yang saya alami itu kalau nabi palsu itu
apa yang dia sampaikan, apa yang kita dengar itu awalnya mendatangkan damai sejahtera ya. Nabi-nabi palsu itu selalu menceritakan segala sesuatu yang nikmat saja pada awalnya. Tetapi pada saat itu kita dengar, kita lakukan, itu kalau nabi palsu itu ujungnya tuh pasti mendatangkan maut. Awalnya aja yang kita dapat itu damai sejahtera. Ada satu firman Tuhan yang saya dapat itu intinya lubang itu jalan itu sempit kan yang awalnya yang sempit tetapi ujungnya mendatangkan satu kebaikan dan ada jalannya lebar tapi ujungnya itu maut. Jadi itu yang saya dapat pagi ini yang saya dapat sampaikan yang Tuhan kembali mengingatkan saya untuk pentingnya taat kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan setiap hari dalam kehidupan saya. Yang kedua, saya diingatkan kembali untuk taat dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya dapat Pak Heri pagi ini. Mungkin Pak Heri bisa lengkapi dan tambahkan lagi dan teman-teman lain ada dapat sesuatu di Yesaya 12 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Buyung buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi kita tahu dari Yehezkiel pasal yang ke-12 ini, ya secara kontekstual, ini memang menjadi sebuah nubuatan dalam bentuk drama Teater. teatrikal ya, yang Tuhan suruh Yehezkiel lakukan untuk menjadi sebuah pesan Tuhan bagi bangsa Yehuda waktu itu. Tetapi akhirnya mereka tetap melawan Tuhan. Bahkan di ayat yang terakhir katakan, itu masih lama lah itu nanti lah itu. Dan akhirnya mereka tetap mengeraskan hati dan degil. Nah, makanya kalau kita kembali ingat kisah di Yeremia pasal 52, jadi kalau kita baca Yeremia, Yeskiel ini kan memang kalau nggak perhatikan secara detail kan kita bisa bingung. Tapi saya percaya karena kita udah ikutinya hari demi hari, ngikutin pasal demi pasal, kita jadi tahu alur ceritanya. Nah, Yeskiel ini kan memberikan sebuah drama ada teatrikal, susah banget ngomongnya. Untuk menjadi contoh bahwa ini loh akan terjadi kalau kalian tetap gak taat. Tadi istri saya sempat ngomong, kok mereka lewat lubang? Ya, kalau Bapak Ibu ingat lagi di pasal 52 Yeremia, bahkan beberapa perikop menceritakan hal yang sama. Kan setelah dikepung hampir 18 bulan, kelaparan benar-benar nggak bisa dikendalikan lagi, mereka membelah tembok kota itu di pasal itu untuk mereka melarikan diri, walaupun tetap ketangkep juga. Nah, jadi seperti apa yang Kau Boyong tadi sampaikan, ya pesan Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita. Yuk, kita ini kan sudah diberi hati yang taat, roh yang baru. Belajarlah taat mulai dari hal-hal yang kecil. Karena setiap tindakan ketidaktaatan kita, itu pasti akan mendatangkan konsekuensi. Dan sebenarnya kan Tuhan tuh sudah ingetin di depan. Yuk taat mendatangkan berkat. Kalau enggak taat ya ada kutuk. Bukan Tuhan yang mengutuk ya Bapak Ibu ya, tapi ada akibat dari ketidaktaatan. Makanya sederhananya saya membangun pola pikir saya merenungkan firman Tuhan gini. Kenapa saya belajar taat dan saya mau taat terus? Sederhananya gini Bapak Ibu. Kalau orang ditanya, siapa di sini berani melawan Tuhan? Jawabannya pasti ngomong, nggak ada siapa yang berani ngelawan Tuhan Bapak Ibu. Tapi tahu nggak kita, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, yang itu melawan Tuhan. Sederhana. Jadi mari renungkan firman, gali firman, pahami firman, sampai kita memahaminya dengan hal-hal yang sangat sederhana. Jadi
Kalau kita nggak taat, berarti kita sedang melawan Tuhan. Nah, kalau ngelawan Tuhan, wih, ngeri banget bagi saya. Kan sederhana, makanya itu, apalagi terus ada firman yang mengatakan, kita ini sudah diberi hati yang taat. Nah, sekali lagi, bangsa Israel itu menjadi contoh peringatan yang tegas bagi kita. Bayangin, ini sudah diberi nasihat, diberi firman, dengan sangat jelas secara drama, teatrikal tadi. Masih juga mengeraskan hati. Masih juga tidak taat. Ya konsekuensinya ya harus mereka alami. Jadi hari ini, mari Bapak Ibu, saya mengingatkan sekali lagi seperti apa yang Pak Boyong sampaikan hari ini. Bukan miliki lebih tepatnya ya. Ingat, kita ini sudah diberi hati yang taat. Bukan hati yang degil Bapak Ibu. Dan jangan degil. Ya kan orang tua, kita sebagai orang tua kan sering ngomong. Kalau anak kita selalu melawan, karena nggak taat, ya kita sebut apa? Degilnya engkau nih. Kalau gemes orang tua. Nah, begitulah Tuhan sebenarnya dalam gemas yang seperti saya pernah jelaskan. Tuhan tuh mengasihi kita. Iya, clear. Kita sepakat Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Tapi seringkali ketidaktaatan kita, perlawanan kita, pemberontakan kita, itu membuat hati Tuhan tuh gemes banget Bapak Ibu. Jadi mari pagi hari ini melalui Yehezkiel pasal 12, kita diingatkan lagi, kita ini sudah diberi hati yang taat. Jadi, apa yang mau kita lakukan? Ya udah taat saja. Karena kita ingat begitu kita nggak taat, artinya kita melawan Tuhan. Jadi, mari Bapak Ibu, firman Tuhan itu untukku. Firman Tuhan yang kita baca renungkan itu menjadi contoh dan peringatan. Hari ini kita diingatkan, jangan nggak taat. Jadi, haruslah kita taat. Kenapa? Ya karena Tuhan sudah memberikan hati yang taat kepada kita. Dan kita tahu ketika kita tidak taat, itu sesungguhnya kita sedang melawan Tuhan. Dan kita ya nggak akan mungkin menang melawan Tuhan, Bapak Ibu. Tapi ketika kita taat, ya kita akan menikmati banyak hal yang Tuhan sediakan di balik ketaatan itu. Karena berkali-kali saya katakan ketika kita melakukan firman, ya ada berkat di balik itu. Walaupun sekali lagi kita melakukan firman, bukan karena berkat itu, bukan. Tapi karena bentuk kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita mau mentaati Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita. Jadi saya percaya sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita. Dan mulailah dari hal-hal yang kecil seperti tadi Pak Boyong sudah cerita. Kalau kita sudah mendisiplin diri dengan nggak makan malam hari, ya belajarlah untuk taat itu. Ya itu kan pendisiplinan diri. Ya kalaupun dilanggar ya minta ampun sederhana. Tapi bukan berarti sekali lagi meremehkan arti minta ampun. Terus sengaja nggak taat. Hari Jumat yang lalu saya uh, kritisi ya satu doa yang saya dengar. Dan selalu ada doa-doa latah sih menurut saya. Tuhan ampunilah dosa-dosa yang kami buat. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Kan kurang ajar saya bilang kalau sudah tahu itu dosa sengaja kau buat. Anggaplah kalau nggak sengaja itu artinya ya mungkin nggak tahu. Ternyata itu nggak boleh. Tapi tanpa sengaja kita buat. Lah kalau sengaja itu kan artinya sudah tahu Bapak Ibu. Sudah tahu itu nggak boleh. Sudah tahu itu dosa. Sengaja pula kau buat. Nah itu kan kurang ajar menurut saya Bapak Ibu. Jadi saya kasih tahu. Ya saya nggak tahu siapa yang memulai doa seperti itu. Tapi rasanya kalau mungkin kemungkinan besar yang memulai doa seperti itu biasanya orang yang dianggap figur yang hebat. Sehingga kalau dia doa kita pikir, oh doanya hebat nih, dengar betul juga nih. Tanpa sadar karena memang aku sengaja juga sering buat dosa. Tapi kan tanpa sadar perkataan-perkataan seperti itu membuat paradigma yang salah. Nah saya ini tipenya orang seperti itu. Ketika ada sesuatu yang kurang tepat, ya saya harus meluruskan karena itu tugas saya sebagai pengajar.
orang yang menerima karunia mengajar. Nah, jadi hari ini sekali lagi kembali kepada konteks kita. Mari biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, yuk taat. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita hati yang taat. Kenapa kita taat? Karena kita tahu waktu kita nggak taat, itu artinya kita melawan Tuhan. Yang saya percaya setiap kita nggak berani melawan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita taat? Seperti Pak Boyong tadi katakan, pastilah ada konsekuensi kalau kita nggak taat. Tapi sebaliknya, waktu kita taat, kita akan menerima berkat Tuhan. Nggak kehilangan damai sejahtera seperti Pak Boyong tadi. Nggak kehilangan sukacita. Minimal. Nah, tentu ada hal-hal lain yang Tuhan sediakan di balik ketaatan kita. Oke, terima kasih Pak Boyong. Itu yang ingin saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan atau mau cerita pengalaman tentang taat atau tidak taatnya Bapak Ibu untuk meneguhkan lagi kita. Silakan. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Johan. Nanti tutup sama Ko Buyung. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah menyelesaikan kerom kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar itu dapat memberkati, pasti memberkati kehidupan kami ya Bapak. Dan biarlah menjadi remah kami sepanjang hari ini ya Bapak. Biarlah hikmat-Mu, akal budi, kuasa penyertaan-Mu menyertai kami ya Bapa, dan firman-Mu meneguhkan kami untuk taat, tertib, dan selalu berkenan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Pak Buyung, Kau berkati Pak Buyung dengan kesehatan, umur panjang dan sejahtera, sukacitamu, hikmat akal budi, kuasamu menyertai dalam pelayanan maupun dalam usaha. Berkati istri dan anaknya, Bapak. Berkati usahanya ya, Bapak. Terima kasih ya, Bapak. Kami berdoa juga untuk pemulihan Bu Dorcas Tuhan. Kau berkati Bu Dorcas terus ya, Bapak. Kau pulihkan setiap sel-sel dan organ-organ tubuhnya. Kau perbarui menjadi baru ya, Bapak. Menjadi berkat bagi banyak orang ya, Bapak, dalam visi misinya, dalam pelayanannya, dalam doanya ya, Bapak. Berkati terus anak-anaknya ya, Bapak. Usahanya kau berkati ya, Bapak. Memberkati terus Tuhan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini semakin hari semakin sejahtera ya Bapa. Dari bidang ekonomi, keamanan, apapun yang terbaik kau berikan. Alam yang baik Tuhan. Jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari yang tidak baik ya Bapa. Berkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, dan segenap aparatur negara, TNI dan Polri ya Bapa. Bila takut akan Tuhan, menyertai para pemimpin kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Buat pagi ini kami bersyukur bangun dengan tubuh yang sehat. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang pagi ini Tuhan mengingatkan pada setiap kami, terutama hamba pribadi Tuhan, untuk terus taat akan firman-Mu, untuk melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan memulai aktivitas kami Tuhan, biarlah Engkau menyertai Tuhan setiap kegiatan kami dari pagi hingga malam Tuhan. Biarlah Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada anugerah-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, anugerah Tuhan menyertai hidup kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Boyong. Sama-sama.
Ri, kapan pulang kamu, Ri? Aku sih Pulang tanggal minggu 30. 30 ya? Ya, kalau Berarti Vincent sih sebulan tanggal ya? 26 Senin. Hah? Sebulan ya berarti ya? Bulan depan balik ya? Enggak lah, pas tanggal 30. Pas tanggal 30. Pas tanggal 30 aku balik sudah.